Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz hari ini? Ustadz harapkan anak-anak sekalian dalam keadaan yang sehat. Walaupun kita saat ini masih dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat dalam belajar. Dan semua anak-anak siap untuk belajar pada hari ini. Baik, pembelajaran kita hari ini adalah tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema, tumbuhan sahabatku. Tujuan pembelajaran satu kita adalah yang pertama, kalian mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. 2. Mampu mengembangkan ide pokok dengan bahasa kalian sendiri. 3. Mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif bunga. 4. Mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari negara ASEAN terkait letak geografisnya. 5. Mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografis melalui diagram Venn. Baiklah, sebelum kita mulai, Ustadz ingin bertanya terlebih dahulu sama kalian. Apakah kalian pernah melihat sawah? Apa yang kalian ketahui tentang tanaman di sawah? Apa manfaatnya dalam kehidupanmu? Apa yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Coba perhatikan gambar. Dari gambar tersebut, dapat kita ketahui bahwa tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Nah, sekarang coba kita baca dan pahami teks bagaimana tanaman jagung berkembang biak. Ayo kita baca bersama-sama. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang terbentuk seperti tongkol pada mulanya merupakan sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin, sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itu, terjadilah pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Dari teks yang kita baca, tentu kita dapatkan informasi. Ayo coba ditulis apa ide pokok dan informasi penting di setiap paragrafnya. Ada 5 paragraf pada teks tadi. Ustadz akan berikan contoh pada paragraf pertama. Ide pokok pada paragraf pertama adalah, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Nah, untuk paragraf 2-5, coba kalian temukan sendiri ya. Berbicara masalah bunga, ternyata bunga yang indah tidak hanya tumbuh di Indonesia. Negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik dan indah. Karena kondisi geografisnya yang sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda dengan yang tumbuh di Indonesia. Seperti bunga sepatu, di Malaysia yang disebut sebagai bunga raya yang merupakan bunga nasional. Malaysia dan Indonesia berbeda negara, namun memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka tergabung dalam ASEAN. Berikut adalah negara-negara ASEAN. Pertama, Indonesia dengan ibu kota Jakarta. Kedua, Singapura, ibu kota Singapura. 3. Kamboja dengan ibu kota Phnom Penh. 4. Thailand dengan ibu kota Bangkok. 5. Myanmar dengan ibu kota Naypyidaw. 6. Laos dengan ibu kota Vientiane. 7. Vietnam dengan ibu kota Hanoi. 8. Malaysia dengan ibu kota Putrajaya. 9. Filipina dengan ibu kota Manila. Dan yang ke-10 adalah Brunei Darussalam dengan ibu kota Bandar Sri Begawan.
5 negara pendiri ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Kemudian, Brunei Darussalam masuk sebagai anggota ASEAN pada tahun 1994, diikuti Vietnam pada tahun 1995, kemudian Laos dan Myanmar pada tahun 1997, dan Kamboja menjadi anggota yang ke-10 pada tahun 1999. Kehidupan sosial negara Asia Tenggara. Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah. Malaysia. Patung Dewa Marungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Bata Caves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Marungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilongga, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang, yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain. Menangkap salah satu teman dan mendap namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memantulkan bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pimay. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Lu Kai Nayau, yang artinya anak turun nasi ketan. Singapura. Singapura memiliki lambang negara, yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sansekerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakat memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan
yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama, antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina, karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz hari ini? Ustadz harapkan anak-anak sekalian dalam keadaan yang sehat. Walaupun kita saat ini masih dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat dalam belajar. Dan semua anak-anak siap untuk belajar pada hari ini. Pada pembelajaran 2, tujuan pembelajarannya adalah 1. Kalian mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan ke-2. 3. Mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya. 4. Mampu membuat model patung dari bahan plastisin. Anak-anak Ustadz, coba perhatikan teks berikut. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo, banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Coba, ayo kita pahami kelima sila Pancasila. Dari teks tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah: pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Kemudian, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila adalah: pertama, persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas antar sesama. Dan yang keempat adalah perdamaian. Sekarang, mari kita amati gambar-gambar berikut ini. Gambar-gambar tersebut dapat kita cocokkan dengan pengamalan sila Pancasila, sila yang pertama maupun yang kedua. Kalian sudah mengamati gambar-gambar tadi. Dari gambar tadi, manakah perilaku yang mencerminkan sila pertama dan manakah gambar yang mencerminkan perilaku sila yang kedua? Coba kalian temukan. Pasti mudah untuk menemukannya. Mudah bukan? Nah, anak-anak Ustadz sekalian, ternyata manfaat tumbuhan bukan hanya ada pada buah dan bunganya, tetapi kayu juga dapat dimanfaatkan. Kayu dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan. Salah satunya adalah untuk membuat patung. Selain dari kayu, patung juga bisa dibuat dari tanah liat. Untuk membuat patung, ternyata bisa juga menggunakan plastisin. Tidak mesti harus menggunakan tanah liat. Dan plastisin bisa kita buat sendiri loh. Coba kita belajar untuk membuatnya. Ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Tolong disiapkan ya nak ya. Coba, pertama kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Bahan-bahannya adalah 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Setelah bahan-bahan sudah tersedia, begini cara membuatnya.
Pertama, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Gulung dan remas-remas adonan hingga tercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian, gulung-gulung adonan hingga warnanya tercampur merata. Nah, itu adalah cara bagaimana membuat plastisin. Nanti kalian bisa mencobanya. Tapi sebelum mencoba, mari kita bersama-sama lanjutkan pembelajaran kita ke pembelajaran yang ketiga. Baik anak-anak Ustadz semuanya, pada pembelajaran ketiga ini ada beberapa tujuan yang ingin kita capai dan kalian semuanya harus mampu mencapainya. Yang pertama, kalian semua mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Kedua, mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ketiga, kalian mampu menemukan ide pokok. Dan yang keempat adalah, setelah menemukan ide pokok, kalian mampu mengembangkannya. Anak-anak Ustadz, pasti kalian semua tahu pohon pisang. Dan Ustadz yakin di rumah kalian pasti ada pohon pisang. Ada kan? Masa tidak ada pohon pisang? Gak percaya Ustadz? Coba kita lihat pohon pisang. Bagaimanakah pohon pisang itu berkembang biak? Penasaran tidak? Tentu, caranya berbeda dengan bunga sepatu ketika mereka berkembang biak. Kalau bunga sepatu dengan generatif, sedangkan pohon pisang perkembangbiakannya adalah dengan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah cara berkembang biak makhluk hidup tanpa melalui perkawinan. Dan tumbuhan lain selain tanaman pisang yang melakukan perkembangbiakan secara vegetatif adalah salah satunya makanan yang mungkin sering kalian makan, yaitu buah nanas. Kemudian, ibu kalian juga sering menggunakannya ketika mau memasak, yaitu bawang merah. Bawang merah dan nanas adalah salah satu contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Buah nanas ataupun tanaman nanas berkembang biak dengan cara bertunas. Kemudian bawang merah adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis. Kalian sudah mengamati gambar-gambar tadi. Dari gambar tadi, manakah perilaku yang mencerminkan sila pertama dan manakah gambar yang mencerminkan perilaku sila yang kedua? Coba kalian temukan. Pasti mudah untuk menemukannya. Mudah bukan? Tapi sebelum kalian mengamati tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian, ayo sekarang coba kalian baca teks berikut ini bersama-sama dengan Ustadz. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi dan dataran rendah dan juga perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng yang berada di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Tengger yang berada di Jawa Timur, dataran tinggi Alas yang berada di Aceh, dan juga dataran tinggi Bone yang berada di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Nah, kita sudah sama-sama membaca teks tumbuhan sumber kehidupan yang barusan kita bacakan. Nah, tugas kalian adalah nanti kalian mencari informasi dan ide pokok yang ada dalam bacaan tersebut dan nanti kalian tuliskan di buku tulis kalian. Anak-anak sekalian, sebelum kalian mencari ide pokok dan informasi yang ada dalam teks tadi,
Sekarang kita lanjut yuk. Kita ke pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran keempat kita adalah, yang pertama, kalian mampu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar. Yang kedua, mampu merumuskan komponen kesimpulan yang baik dan benar. Yang ketiga, mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga Pancasila. Dan yang keempat adalah mampu menerapkan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba sekarang kalian lihat tabel berikut ini. Pada tabel, terdapat kesimpulan dari sebuah paragraf. Dari tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa kesimpulan yang baik adalah kesimpulan yang berisikan: pertama, pesan yang akan disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari tulisan. 3. Dimulai dari khusus ke umum. 4. Menggunakan kosakata baku. 5. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Itulah ciri-ciri kesimpulan yang baik. Sudah tahu kan bagaimana kesimpulan yang baik itu? Kalau sudah tahu, tentunya harus kalian ingat selalu. Nah, sekarang kita amati gambar berikut ini. Dari gambar itu, Ustadz ingin bertanya pada kalian. Nilai dari Pancasila keberapakah yang terkandung dalam gambar tersebut? Tuliskan penjelasannya di buku tulis kalian. Namun, sebelum kalian menulisnya, kita lanjut dulu yuk ke pembelajaran yang kelima. Pada pembelajaran kelima ini, tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara berdasarkan kondisi geografisnya. Kedua, mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan sosial budaya. 3. Mampu membuat patung dari bahan plastisin. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah menuliskan kehidupan sosial di 2 negara ASEAN. Sekarang, kalian tuliskan lagi ya, kehidupan sosial di 2 negara ASEAN tersebut, selain dari 2 negara yang sudah kalian tulis tadi. Anak-anak semuanya, ternyata hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Patung Nusantara banyak diminati oleh masyarakat dunia. Sekarang, kita lanjut ke pembelajaran 6 di tema 1, subtema 1 ini. Tujuan pembelajarannya adalah: pertama, kalian mampu mengumpulkan ide pokok dengan benar. 2. Mampu membuat teks dengan kalimat baku. 3. Mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga Pancasila. Dan yang keempat, mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang kita amati gambar berikut ini. Dari gambar itu, Ustadz ingin bertanya pada kalian. Nilai dari Pancasila keberapakah yang terkandung dalam gambar tersebut? Tuliskan penjelasannya di buku tulis kalian. Namun, sebelum kalian menulisnya, kita lanjut dulu yuk ke pembelajaran yang kelima. Dari teks yang kita baca, tentu kita dapatkan informasi. Ayo coba ditulis apa ide pokok dan informasi penting di setiap paragrafnya. Itulah anak-anak sekalian, pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran tema 1, subtema 1. Nantikan ya pembelajaran selanjutnya masih dalam video untuk pembelajaran tema 1, subtema 2. Sekian dari Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah anak-anak sekalian, pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran tema 1, subtema 1. Nantikan ya pembelajaran selanjutnya masih dalam video untuk pembelajaran tema 1, subtema 2.
Sekian dari Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.